Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita masuk belajar, kita berdoa dulu. Kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita belajar, Bapak mau mengabsen kalian dulu. Di sini ada yang tidak hadir. Rio, Pak. Kenapa Rio tidak hadir? Bolos katanya, Pak. Bolos ya? Iya, Pak. Sama siapa? Rio sendiri, Pak. Memang anak itu nakal gitu ya. Malas orangnya. Jangan dicontoh ya. Ya, Pak. Dia tidak masuk pelajaran Bapak, Pak. Oh gitu Yang ya. guru lain masuk dia, Pak. Oh, nanti kita saya serahkan ke guru BP untuk menindaklanjuti. Baik, Pak. Oke. Sebelum ini Bapak mau ngasih motivasi dulu terhadap kalian. Jangan contoh ya yang tadi bahwa bolos itu adalah tindakan yang tidak terpuji. Bolos akan mengantarkan kita kepada bodohan. Orang bolos itu tidak akan berhasil. Maka dari itu, anak-anak, belajarlah kalian setinggi mungkin. Kalau pepatah Jawa itu mengatakan, belajarlah kalian setinggi mungkin agar bisa menjadi orang. Nah, maka dari itu, Bapak harapkan kepada siswa yang masuk, jangan sampai ditiru ya tadi sikap dari Rio. Karena kasihan juga orang tua kalian sudah menyekolahkan kalian dari kecil sampai SMA sampai besar, tetapi apa yang kalian perbuat yaitu bolos. Itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Baik, Pak. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu terkait materi kemarin. Apa yang kalian ketahui tentang materi kemarin? Saya, Pak. Oke, silakan Fatraida. Itu kita minggu kemarin bahas mengenai Budi Utomo. Ya. Budi Utomo itu lahir tahun 1908 pada tanggal 20 Mei. Dan pendirinya itu Wahidin, Pak. Itu saja, Pak. Oke, itu ya. Terima kasih Fatraida karena sudah mengingat materi kemarin bahwa benar Budi Utomo itu lahir pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirinya adalah Wahidin Sudirohusodo. Kemudian sebelum masuk ke pemateri, Bapak ingin bertanya lagi, apa yang kalian ketahui tentang organisasi pemuda? Boleh, silakan Pak Raida. Organisasi pemuda itu adalah kumpulan anak-anak muda Indonesia yang senang memikirkan tentang kemajuan bangsa, Pak. Mereka berkumpul, berdiskusi untuk kemajuan bangsa. Oke. Dan banyak itu biasanya terjadi per daerah karena belum ada sistem organisasi utuh yang bisa menyatukan tiap-tiap kelompok-kelompok itu. Jadi organisasi itu masih bersifat kedaerahan. Oke, terima kasih. Cukup Pak Raida? Cukup, Pak. Oke, ya benar bahwa dulu organisasi pemuda itu adalah sekumpulan pemuda daerah yang mereka mempunyai cita-cita dan tujuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari jajahan Belanda. Memang sifatnya masih kedaerahan dan bersifat primordialisme. Oke, sebelumnya Bapak ingin membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video dan PowerPoint, nanti Bapak kasihkan video ya. Peserta didik mampu menganalisis latar belakang terjadinya peristiwa organisasi pemuda secara baik dan benar. Kemudian peserta didik mampu menelaah kondisi organisasi kepemudaan pada masa itu melalui metode ceramah dan pengamatan video dan PowerPoint dengan jelas dan menyeluruh. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kegiatan pemuda pada perkumpulan pemuda daerah seperti Jong Ambon, PPI, Perkumpulan Pelajar Indonesia, Trikoro Darmo, Jong Sumatera Netbon, dan Jong Minahasa, serta Jong Cilebes. Dengan model pembelajaran diskusi atau discovery learning dengan baik dan benar.
Kemudian melalui metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat membuat review organisasi pemuda melalui tulisan dan lain-lain. Oke, mungkin itu ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Bentar. Oke, untuk capaian materi organisasi pemuda ini nanti Bapak tayangkan video pembelajaran tentang organisasi pemuda. Kemudian nanti kita berdiskusi melalui PowerPoint. Nanti Bapak sampaikan, Bapak jelaskan nanti jika ada yang ditanya. Organisasi kepemudaan terdiri dari Trikoro Darmo, Yong Sumatranen Bon, Yong Ambon, Yong Minahasa, dan Yong Celebes, perkumpulan pemuda daerah lainnya. Trikoro Darmo didirikan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1915. Organisasi ini didirikan di Gedung Kebangkitan Nasional dengan ketuanya Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo. Trikoro Darmo artinya 3 tujuan mulia, yaitu sakti, budi, dan bakti. Adapun tujuan organisasi ini adalah 1. Mempererat tali hubungan antara murid-murid Bumi Putra pada sekolah menengah dan perguruan kejuruan. 2. Menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya. 3. Membangkitkan dan mempertajam perasaan buat segala bahasa dan kebudayaan Hindia. Yang terakhir, 4, adalah memperkokoh rasa persatuan dan persatuan di antara pemuda-pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Perkumpulan itu beranggotakan pemuda-pemuda Jawa. Dalam kongresnya di Solo, organisasi itu lantas berubah nama menjadi Yong Yapa. Kemudian pada tahun 1920-an, Yong Yapa mulai melakukan perubahan pandangan dari kedaerahan ke nasional. Setelah Sumpah Pemuda, ia berpuisi dalam Indonesia Muda. Yong Sumatranen Bon. Pada tanggal 9 Desember 1917, berdiri organisasi kepemudaan yang disebut Yong Sumatranen Bon. Adapun tujuannya adalah 1. Mempererat ikatan persaudaraan antara pemuda-pemuda pelajar Sumatera dan membangkitkan perasaan bahwa mereka dipanggil untuk menjadi pemimpin dan pendidik bangsanya. 2. Membangkitkan perhatian anggota-anggotanya dan orang luar untuk menghargai adat istiadat, seni, bahasa, kerajinan, pertanian, dan sejarah Sumatera. Dari organisasi inilah kemudian muncul tokoh-tokoh nasional seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Sultan Syahrir. Yong Ambon. Yong Ambon didirikan pada tahun 1918. Sebelum itu sebenarnya telah lahir berbagai organisasi yang didirikan oleh orang-orang Ambon. Misalnya Ambon Study Force oleh Tehu Peilori, Ambon Bon untuk pegawai negeri, Mena Muria di Semarang, dan Sou Maluku Ambon di Ambon. Pada 9 Mei 1920, A.J. Pati mendirikan Serikat Ambon di Semarang. Tujuan Yong Ambon yaitu untuk mempersatukan semua organisasi Ambon hingga menjadi organisasi politik Ambon yang pertama. Karena ia sangat aktif melakukan kampanye di mana-mana. Akhirnya ia ditangkap oleh pemerintah kolonial dan diasingkan. Perjuangan berikutnya lantas diteruskan oleh Mr. Latu Harhari, Yong Minahasa, dan Yong Celebes. Yong Minahasa dan Yong Celebes didirikan pada tanggal 25 April 1919 oleh tokoh-tokoh muda Minahasa yaitu Samuel Ratulangi. Yong Minahasa tampaknya sebagai lanjutan dari organisasi yang telah dibentuk sejak 1912 di Semarang, yaitu Rukun Minahasa. Tahun 1917 muncul pula organisasi Minahasa Celebes di Jakarta. Tetapi dalam kenyataannya, Yong Minahasa dan Yong Celebes tidak bisa tumbuh menjadi besar karena jumlah pelajar dari Sulawesi tidak begitu banyak. Perkumpulan pemuda daerah lainnya.
1. Sekarukun didirikan oleh para pemuda Sunda di Jakarta. 2. Pemuda Betawi didirikan oleh para pemuda asli Jakarta yang dipimpin oleh Husni Tamrin. 3. Amos Verwon didirikan di Makassar 8 Juni 1922 untuk suku Timor. 4. Yong Batak Bon didirikan oleh suku Batak pada tahun 1926. Demikian kilas balik menengok masa lalu untuk menatap masa depan. Mungkin Fatra Yuda bisa menjelaskan. Dari video tadi kita tahu bahwasannya pemuda zaman dulu itu senang berdiskusi lah. Mereka berdiskusi untuk kemajuan bangsa. Maka dari itu kita patut sekali mencontoh mereka itu, Pak. Ada lagi? Itu saja, Pak. Oke, saya mau tanya lagi Fatra Yuda. Fatra Yuda senang berorganisasi? Senang, Pak. Oke, apa alasan Fatra Yuda itu berorganisasi? Itu untuk mencari teman, Pak. Karena teman itu sangat diperlukan, karena kita adalah makhluk sosial, jadi kita memerlukan makhluk lain. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih atas pendapatnya Fatra Yuda. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Oke, yang pertama ada latar belakang lahirnya organisasi pemuda. Oke, bisa dilihat. Siapa? Yang pertama itu munculnya nasionalisme di kalangan pemuda. Tentu seperti yang kita ketahui bahwa pemuda zaman dulu itu mempunyai sebelumnya itu mereka bersifat kedaerahan gitu, masih mempunyai rasa, belum ada rasa nasionalisme. Baru setelah mereka berkumpul, mereka melakukan pendidikan ke Pulau Jawa, mereka itu berkumpul kemudian berembuk dengan pemuda-pemuda daerah lainnya. Kemudian mereka itu muncul inisiatif bahwa mereka itu ingin apa istilahnya bisa memerdekakan bangsa Indonesia. Kemudian muncullah rasa nasionalisme. Yang kedua itu ada komitmen dan integritas anak bangsa yang menginginkan bangsa Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan. Jelas bahwa pemuda pada saat itu ya, anak-anak, mereka itu mempunyai jiwa integritas yang tinggi. Artinya setiap pemuda daerah itu berkumpul bersatu untuk membahas bagaimana langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Maka dari itu mereka mempunyai sifat integritas yang sangat tinggi, komitmennya sangat tinggi untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Kemudian sadar tugasnya sebagai pemuda pejuang bangsa. Hal ini ya tentu kita ketahui bahwa pemuda itu harus sadar tentang sifat dan jati diri mereka, bahwa mereka itu mempunyai sifat intelektualitas yang tinggi yang mereka olah untuk apa istilahnya bisa bermanfaat dan berguna untuk bangsa ini. Tentu setelah mereka muncul sifat nasionalisme, mereka itu tahu sebagai pemuda itu apa yang harus dilakukan. Artinya di sini mereka ingin menggagas sebuah perkumpulan kecil ya, organisasi kecil, yaitu organisasi kepemudaan dan daerah. Kemudian para pemuda daerah yang memiliki latar belakang yang sama. Mereka itu dulu pada zaman dulu itu kan sekolah itu kan hanya pada yang dilakukan hanya untuk istilahnya hanya orang-orang priayi gitu, kaum priayi. Maka dari itu kaum priayi yang ada di seluruh Indonesia itu mendapatkan pendidikan dari Belanda. Kemudian mereka itu bersekolah di Pulau Jawa. Nah, mereka itu berkumpul dari daerah yang sama. Kemudian mereka itu menciptakan sebuah gagasan, sebuah organisasi. Ada Jong Celebes,
Jong Sumatera Netbond, mereka itu berkumpul jadi satu dari latar belakang daerah yang sama. Itulah mengapa nanti terciptanya suatu organisasi kepemudaan daerah. Yang kedua itu ada organisasi pemuda. Oke, kita masuk ke materi inti. Yang pertama itu ada Trikoro Darmo. Dicatat ya, sambil dicatat nanti Bapak ada kuis di akhir acara. Yang pertama itu ada Trikoro Darmo, Perkumpulan Pelajar Pemuda Indonesia (PPI). Kemudian ada Jong Sumatera Netbond, kemudian ada Jong Minahasa, Jong Celebes, dan Jong Ambon. Oke, di sini Bapak menaruhkan satu-satu pengertian dari dan tujuan organisasi satu-satunya. Yang pertama itu ada Trikoro Darmo. Ada yang tahu Trikoro Darmo? Artinya itu apa? Belum, Pak. Trikoro Darmo. Patra Yuda? Trinya itu 3 Pak, Darmonya tidak tahu Pak. Oke, Bapak jelaskan. Oke, Trikoro Darmo itu artinya 3 tuntutan. 3 tujuan mulia. Maaf ya, 3 tujuan mulia. Oke, perkumpulan pemuda pertama ini adalah Trikoro Darmo. Trikoro Darmo ini artinya 3 tujuan mulia. 3 tujuan mulia yaitu yang pertama sakti, yang kedua budi, yang ketiga itu ada bakti. Kemudian budi utama Trikoro Darmo ini berdiri pada tanggal 7 Maret 1915 di gedung Perkumpulan Budi Utomo. Jadi sebelum Trikoro Darmo terbentuk, mereka itu ada suatu arahan dari organisasi terdahulu yaitu Budi Utomo. Kemudian mereka minta saran bagaimana nantinya Trikoro Darmo ini terbentuk. Kemudian tokohnya itu ada Satiman Wiryo Suryonegoro dan beberapa pemuda lainnya. Kemudian tujuan Trikoro Darmo ini yang pertama itu mempererat antara murid Bumi Putra yang bersekolah di keguruan kejuran. Artinya di sini mereka itu dulu itu menciptakan Trikoro Darmo yang pertama adalah untuk mempererat hubungan emosional antara anggotanya. Yang kedua itu menambah pengetahuan bagi anggota. Dan setelah Trikoro Darmo ini terbentuk, mereka ini mempunyai gagasan atau nanti mereka itu sambil berdiskusi untuk menambah intelektual bagi para anggota yang bersekolah di Pulau Jawa. Kemudian yang ketiga itu ada membangkitkan dan mempertahankan perasaan buat segala bahasa dan budaya India. Artinya di sini kebudayaan dan bahasa mereka itu pertahankan walaupun mereka itu sudah terbentuk, yaitu Trikoro Darmo. Kemudian yang keempat itu memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan di antara pemuda Jawa, Madura, Sunda, Bali, dan Lombok. Nah, jadi anggota dari Trikoro Darmo itu bermacam-macam daerah. Ada dari Jawa, ada dari Madura, ada dari Sunda dan Bali. Jadi mereka itu bergabung menjadi suatu organisasi yang bernama Trikoro Darmo. Yang kedua itu ada Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPI. Di sini mereka awal berdiri, organisasi ini dihimpun oleh para pelajar Indonesia yang ada di Jakarta. Dan pada bulan September 1926 organisasi PPI ini terbentuk. Dan pendirinya punya tujuan bahwa mereka ingin mempersatukan seluruh bangsa Indonesia supaya ada perjuangan untuk kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dari penjajah. Perjuangan PPI ini juga mencapai kemakmuran bangsa melalui pemerataan dan ekonomi, bukan hanya politik ya. Mereka juga nanti bergerakannya ke arah ekonomi dan pemerataan pembangunan. Kemudian dalam tujuan melaksanakan kegiatannya banyak sekali pergerakan bidang politik terutama yang dibahas oleh PPI. Yang pertama itu di mana akhirnya mereka berkontribusi untuk menggagas yang namanya yaitu Sumpah Pemuda. Yuda ngantuk? Masih fokus? Gus. Oke. Selain bidang politik, PPI juga bergerak dalam bidang pangan, sosial budaya dan ekonomi. Mereka juga bergerak dalam pangan. Mereka memperhatikan kebutuhan pangan Indonesia, bangsa Indonesia, kemudian sosial budaya dan ekonomi. Dan tujuan selanjutnya itu kegiatan mereka yang lakukan pada dasarnya demi kemajuan bangsa.
Nah jelas ya bahwa apa yang mereka impikan itu hanya untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari Hindia Belanda, dari Belanda, jajahan Belanda. Maka dari itu mereka ini anggotanya adalah para pelajar seluruh Indonesia yang kemudian nanti terbentuk, yang para anggotanya itu adalah seluruh pelajar Indonesia yang bersekolah di Jawa dan sekitarnya. Kemudian ada perkumpulan pemuda daerah. Patra Yuda berasal dari mana? Bengkulu Pak. Bengkulu ya, aslinya Bengkulu. Iya Pak. Oke. Aslinya sih ini Jepang tapi imigrasi ke Bengkulu. Oh gitu ya. Menarik sih. Iya Pak. Oke, yang pertama itu ada Jong Sumatera Netball. Didirikan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 1917. Jong Sumatera Netball ini adalah yang memperkokoh sesama murid Sumatera, kemudian mereka itu bergabung, yang bersekolah, yang kaum intelektual yang bersekolah di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta, mereka bergabung, kemudian terbentuklah suatu gagasan, kemudian terbentuk juga suatu organisasi yang bernama Jong Sumatera Netball. Kemudian di antara pengurusnya adalah Muhammad Yamin dan Aka Gadi. Kemudian Jong Sumatera Netball ini para penggagasnya itu yang dimayoritasi oleh masyarakat orang-orang Minangkabau. Jadi tidak heran bahwa nanti tokoh yang menjadi wakil presiden Indonesia pertama yaitu Muhammad Hatta itu muncul di Jong Sumatera Netball. Kemudian ada Jong Minahasa. Jong Minahasa didirikan pada tahun 1916. Jong Minahasa ini juga tujuannya sama, yaitu ingin terbentuk suatu organisasi yang merubah pola pikir masyarakat, pola pikir anak-anak Minahasa yang bersekolah di Jawa, khususnya di Jakarta, supaya pola pikir mereka itu berubah dari yang pertama primordialis menuju nasionalis. Tujuan mereka itu yang jelas bahwa mereka itu ingin orang-orang Minahasa itu berpikir dan bergerak untuk kemajuan bangsa dan mempertahankan budayaan masyarakat Minahasa. Kemudian ada Jong Celebes. Nah, Jong Celebes ini merupakan organisasi pemuda yang didirikan tahun 1918 sampai 1919. Keberadaan Jong Celebes tidak bisa dilepaskan dari pengaruh politik, bahwa organisasi ini jelas selalu terpengaruh, selalu terikat dan memiliki ke arah politik. Jadi mereka itu bergerak setelah adanya politik etis yang dilaksanakan oleh Belanda pada abad ke-20. Oke, lanjut ke Jong Ambon. Nah, pada tanggal 19 Mei 1920 dibentuklah suatu organisasi Serikat Ambon oleh Alexander Pati atau Apati. Tujuan dibentuknya yaitu Serikat Ambon sendiri yaitu untuk mendorong tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Maluku, bahwa kaum intelektual dari para pemuda Maluku itu bergabung dan menciptakan sebuah organisasi yang bernama Jong Ambon, yang tujuannya itu jelas untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat di Maluku dan sekitarnya. Dan kemudian ini nanti bergerak ke arah yang nasionalis, artinya mereka itu sadar bahwa mereka itu sedang dilanda penjajahan oleh Hindia Belanda. Nah, kemudian nanti mereka bergerak ke arah politik dan bagaimana Jong Ambon ini nantinya para anggotanya bergerak untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke, next. Oke. Yang kemudian ada makna dari organisasi pemuda. Ada yang tahu, Patra Yuda? Organisasi pemuda adalah Makna dari apa yang Bapak jelaskan tadi. maknanya bahwasannya ketika pemuda berkumpul maka akan tercipta suatu ide inovasi yang bagus untuk negeri. Karena pada dasarnya ketika kita sedang ditekan, yang mana pada saat itu Indonesia sedang dijajah, pemikiran kita hanya berfokus untuk memerdekakan atau membebaskan pikiran kita dan bangsa kita. Tidak seperti sekarang yang sangat
terpengaruh oleh arus globalisasi. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih Pak Traida atas pendapatnya. Nah, jadi memang benar bahwa intinya ada beberapa hal, ada beberapa makna bahwa yang sejarah itu yang sebenarnya itu bukan dari peristiwa tersebut, tetapi apa makna dari peristiwa tersebut yang bisa kita dapatkan. Yang pertama itu menekankan semangat jiwa yang tinggi, bahwa pemuda-pemuda zaman dahulu itu sebelum kemerdekaan atau masa pergerakan nasional itu mempunyai jiwa semangat yang tinggi untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Memang pada dasarnya sifat mereka itu masih kedaerahan atau primordialis. Kemudian nanti mereka berkumpul dan berpikir bahwasanya mereka itu perlu suatu gagasan dan tindakan, dan akhirnya terciptalah suatu nasionalis, yaitu ingin memperjuangkan bahasa Indonesia. Nah, untuk pemuda pada zaman saat ini maka perlu penting bahwa menekankan jiwa semangat yang tinggi. Artinya jangan malas gitu, seperti Rio tadi ya, Fatra Yuda, mau diperhatikan Ya, Pak. seperti Rio tadi itu jangan ditiru, bahwa sifat malas itu hanya akan menimbulkan kerugian bagi diri kita sendiri. Artinya di sini pemuda adalah mereka yang berintelektual, itu pelajar dan mahasiswa, orang-orang intelektual yang bisa meningkatkan kemampuan mereka, bukan hanya rebahan saja, tapi mereka harus produktif. Misal semangat berorganisasi, semangat belajar itu perlu ditingkatkan. Menjadi contoh organisasi pemuda yang ada saat ini. Nah, saya mau tanya Pak Yuda, apa organisasi yang Anda yang kalian ikuti? Contoh satu saja. Cendikia, Pak. Oke, Cendikia itu gimana? Cendikia itu organisasi yang bergerak di bidang keilmiahan yang membantu saya dan rekan-rekan di dalamnya untuk meningkatkan skill kepenulisan dan sejenisnya, Pak. Oke, Cendikia tadi ya. Ya, Nah, Pak. mungkin bisa ditiru Fatra Yuda jika nanti terpilih menjadi direktur utama Cendikia. Siap, Jadi Pak. contoh organisasi muda yang ada saat ini. Karena zaman dulu itu pemuda itu berkumpul bukan hanya menghibah ya, atau menghibahi orang lain, tapi mereka itu berdiskusi. Apa yang mereka bahas itu secara ilmiah, yaitu memerdekakan bangsa Indonesia. Mungkin nanti Pak Yuda bisa ya untuk Cendikia ngobrol santai tapi diskusi bareng antar anggota gitu ya. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian ada ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Pemuda saat ini jangan acuh apa permasalahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Kita itu harus kritis, terutama terhadap permasalahan yang ada yang mengancam integritas bangsa Indonesia. Misalnya saja budaya dari luar, misal dari Korea gitu kan. Itu jangan langsung diterima. Kita filterisasi, kemudian ambil apa yang menjadi positif, kemudian hilangkan apa yang menjadi negatif. Karena itu adalah merupakan bentuk ancaman utama, yaitu kebudayaan yang mengancam integritas bangsa Indonesia. Kemudian maknai rasa cinta kepada tanah air. Ketika kita sudah memiliki rasa nasionalisme pada pemuda pada saat itu ya, itu memang sangat luar biasa sekali nasionalisme mereka. Mereka itu ibaratnya sebuah pedang yang baru diasah itu. Pedang yang baru diasah yang mempunyai sikap luas dan tajam terhadap suatu permasalahan yang ada. Jadi mereka itu sangat kritis, sangat apa istilahnya ya, apa yang permasalahan yang ada itu mereka diskusikan. Kemudian timbullah nanti rasa nasionalisme bagi kalangan pemuda pergerakan nasional. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Mungkin ada yang ditanyakan Pak Yuda dari penjelasan Bapak atau kurang jelas? Itu jong itu artinya apa, Pak? Oke, jong itu artinya itu adalah perkumpulan. Ya. Ada Itu lagi? saja, Pak. Sudah jelas yang Bapak jelaskan. Oke. Nah, Bapak mau bertanya nih. Tadi kan ada Budi Utomo. Bentar ya. Budi Utomo. Ada yang menarik dari organisasi Trikoro Darmo maksud Pak. Nah ini. Tadi kan
Trikoro Darmo ini kan tujuannya adalah untuk mempererat hubungan murid dan mencerdaskan kekayaan intelektual bagi para anggotanya. Ada yang tahu selanjutnya Trikoro Darmo ini berubah menjadi organisasi apa? Tidak tahu Pak. Tidak tahu ya? Tidak tahu Pak. Makanya Yuda ya, Patra Yuda sering-sering baca buku sejarah. Iya Pak. Nah, untuk Trikoro Darmo ini nanti tercipta suatu organisasi yang bernama Jong Java. Oh. Jong Java. Itu ya, Jong Java, kemudian anggotanya adalah para orang Jawa, yaitu ada Sunda, Bali, Lombok. Jong Java ini nanti juga berkontribusi untuk di Kongres Pemuda 1 dan 2, yaitu nanti mereka melahirkan suatu gagasan yaitu Sumpah Pemuda. Oh. Cukup? Ada yang ingin ditanyakan? Wes Pak, cukup. Cukup ya? Wes. Oke. Mungkin Bapak tidak akan memberikan tugas atau apa, tapi ya Bapak ada untuk mengevaluasi pembelajaran materi pada pagi ini. Apakah kalian sudah paham atau belum? Bapak ada kuis, yaitu yang pertama, coba kalian jelaskan latar belakang mengapa lahirnya organisasi pemuda. Yang kedua, dari penjelasan tadi, sebenarnya apa tujuan dari organisasi pemudaan dan pemuda daerah? Mungkin langsung dijawab, silakan Patra Yuda. Latar belakangnya itu ini Pak, atas dasar rasa cinta tanah air dan rasa kepemilikan satu sama lain, melahirkan perkumpulan orang-orang intelektual yang memiliki dasar pemikiran untuk membantu Indonesia merdeka dari penjajahan. Dan ini berkaitan dengan tujuan dari perkumpulan pemuda tadi, yakni tujuannya secara garis besar itu untuk memerdekakan Indonesia. Oke. Itu saja Pak. Oke, untuk soal kedua. Itu tadi sudah Pak, tujuan salah kedua. Oh, tujuan. Iya, untuk memerdekakan Indonesia. Oke, ya kurang lebih seperti itu tadi ya materi yang Pak jelaskan. Ya, Bahwa latar belakang mereka itu sebenarnya cuma satu, yaitu ingin memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajah. Iya Pak. Oke, kemudian tujuannya mereka itu hanya merubah pola pikir pemuda daerah yang awalnya masih primordialis, kemudian nanti tercipta pola pikir yang nasionalis, yang artinya mereka itu nantinya bisa cinta terhadap tanah air. Oke, cukup Patra Yuda, tidak ada tanyakan lagi. Wes Pak. Oke, terima kasih. Mungkin itu ya untuk materi organisasi pemuda yang Bapak bisa jelaskan. Untuk materi selanjutnya itu tentang Sumpah Pemuda. Nanti bisa Sumpah Pemuda itu lanjutan dari organisasi pemuda tersebut. Nanti ada Kongres 1, ada Kongres 2. Yang apa ya istilahnya, partisipasinya itu adalah yang ya ini organisasi pemuda ini yang nanti melahirkan Sumpah Pemuda. Mungkin nanti anak-anak bisa cari materi di googling atau bisa lah baca-baca materi. Baik Pak. Di buku LKS juga boleh. Oke, mungkin itu saja ya. Sudah bunyi bel Pak. Oh, sudah bunyi bel ya? Ya. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Semangat dan jangan pantang menyerah. Untuk Rio tadi bisa nanti biar Bapak aja yang ngurus sama guru BP. Oke Pak. Oke. Jangan lupa belajar ya anak-anak. Ya Pak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.